Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi yang berdampak terhadap menurunnya penyerapan tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal. Tidak terkecuali juga untuk UMKM. Sektor UMKM menjadi pusat perhatian karena berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2018, jumlah tenaga kerja yang diserap UMKM sebanyak 116.978.631 orang atau 97% dari seluruh tenaga kerja yang tersedia. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan usaha yang memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi negara. Ya, penurunan dah. Kenaikan Melalui media sosial. Memasarkan lewat media sosial. melalui media sosial. Belum pernah. Belum Pernah? Kurang tahu. tahu. Iya, tahu. Nampaknya masih banyak UMKM yang belum mengetahui dan melaksanakan penyusunan laporan keuangan. IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah atau biasa kita sebut SAKMKM untuk membantu UMKM Indonesia menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Laporan keuangan minimum yang perlu disusun oleh UMKM yaitu laporan laba rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Pentingnya penyusunan laporan keuangan, yang pertama yaitu untuk minimalisasi kerugian, kedua kontrol biaya, ketiga pengambilan putusan, keempat perencanaan, dan yang kelima akurasi kondisi keuangan. Secara umum, persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu perusahaan. Contoh aset adalah uang kas, peralatan, bangunan, dan lain sebagainya. Kewajiban merupakan utang yang dimiliki perusahaan yang timbul dari kejadian di masa lalu. Contohnya yaitu utang pembelian bahan baku, utang gaji karyawan. Modal adalah hak atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, bisa dari setoran pemilik dan sisa laba yang ditahan. Lalu, bagaimana cara membuat laporan keuangan UKM yang baik? Seiring berkembangnya teknologi, terdapat aplikasi akuntansi UKM untuk mempermudah pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Bagaimana sih langkah-langkah penggunaan aplikasi ini? Yuk disimak! Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu download aplikasi pada Play Store. Setelah terdownload, isilah data diri perusahaan berupa nama, alamat, telepon, dan email. Terdapat beberapa fitur dalam aplikasi ini, yaitu jurnal yang berisi akun-akun transaksi yang sudah diinput, kemudian ada laporan yang terdiri dari jurnal, buku besar, neraca saldo, laba rugi, neraca, periode, laporan data utang, piutang, ekspor Excel, dan SPT PPHOP. Kemudian, pada pengaturan, kita dapat menambahkan kode rekening atau nama akun. Di aplikasi ini juga dilengkapi dengan kalkulator loh, dan fitur menarik lainnya. Pada aplikasi ini disediakan dua macam input untuk yang telah memahami konsep akuntansi dan untuk yang masih awam dengan konsep akuntansi. Alur umum pencatatan akuntansi dimulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo, dan yang terakhir laporan keuangan pastinya. Yuk kita mulai ke contoh transaksi. Pada tanggal 2 September, pemilik menyerahkan modal awal berupa kas dengan keterangan modal awal dengan nominal yaitu 5 juta. Kemudian kita klik simpan. Di tanggal 4 September, terdapat transaksi berupa pengeluaran yang diambil atau dibayar dengan kas untuk keperluan perlengkapan berupa alat tulis kantor atau ATK dengan nominal 300.000. Kemudian klik simpan. Lanjut, untuk di tanggal 10 September terdapat transaksi pembelian barang dagang secara utang sehingga utang usaha kita akan meningkat, kemudian kita akan mendapatkan persediaan barang dagang. Untuk keterangan bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Dengan nominal pembelian yaitu 500.000. Kemudian kita klik simpan. Keesokan hari terdapat transaksi pembayaran utang atas utang tanggal 10 September. Kita bayar menggunakan kas secara lunas dengan nominal 500.000.
Kemudian, pada tanggal 12 September terdapat transaksi pemasukan yang kita terima atas penjualan barang dan pembayarannya melalui kas atau tunai, keterangannya yaitu penjualan barang. Dengan nominal sebesar 900.000. Lalu, catat harga pokok barang atas penjualan sebelumnya, yaitu transaksi pengeluaran, diambil dari persediaan barang dagang untuk mencatat harga pokok penjualan. Keterangannya dapat kita isi dengan HPP. Nominalnya 400.000. Klik simpan. Pada tanggal 14 September, salah satu pelanggan membeli barang dagang secara utang. Ini merupakan transaksi piutang atas penjualan barang, sehingga piutang usaha meningkat. Keterangannya dapat kita isi dengan penjualan barang, nominalnya yaitu 100.000. Klik simpan. Harga pokok barang atas penjualan tanggal 14 September kita catat dengan transaksi pengeluaran, yaitu mengeluarkan persediaan barang dagang untuk harga pokok penjualan. Keterangannya kita dapat isi dengan HPP. Nominalnya 50.000. 2 hari kemudian, pelanggan tersebut melunasi seluruh utangnya atau dibayarnya piutang tanggal 14 September. Nominalnya sebesar 100.000. Di tanggal 25 September, pemilik usaha mengambil uang kas usahanya untuk kepentingan pribadi. Ini merupakan transaksi tarik modal. Keterangannya dapat kita isi dengan tarik modal sebesar 300.000. Klik simpan. Di akhir bulan September, terdapat tagihan sewa tempat usaha yang akan dibayar awal bulan berikutnya. Ini merupakan transaksi penyesuaian. Karena belum dibayar secara kas, kita catat dengan utang usaha atas biaya sewa tempat usaha. Keterangannya dapat kita isi dengan sewa tempat usaha. Nominalnya adalah 250.000. Klik simpan. Input jurnal akan secara otomatis tercatat ke dalam buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Dalam laporan laba rugi, terlihat bahwa pada bulan September perusahaan untung sebesar 200.000. Selanjutnya, pada neraca, kita bisa melihat bagaimana kelancaran aset, utang, dan modal yang digunakan dalam bisnis. Nah, itulah tahapan dari mulai penjurnalan hingga laporan keuangan. Bagaimana? Mudah bukan melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan yang baik dengan aplikasi ini? Yuk, segera susun laporan keuangan perusahaanmu ya!